Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ada pantun terlebih dahulu nih. Nanti teman-teman balasnya cakep ya. Oke. Siang-siang ke kondangan, Cakep. pulangnya bawa ketan. Cakep. Sebelum masuk ke inti pembahasan, mari kita saling berkenalan. Saya Muhammad Wahyudi. Saya Makfira Ramadhani. Dan saya Muhammad Raffi. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 akan membahas mengenai bahasa yang terdiri dari Definisi bahasa itu sendiri, Tahap perkembangan bahasa. kontribusi biologi dan lingkungan dalam perkembangan bahasa. dan yang terakhir adalah kognisi dan bahasa. Nah, itulah tadi yang akan kami bahas. So, happy watching. Saja kita mulai materi yang pertama, yaitu apa itu bahasa. Bahasa adalah bentuk komunikasi baik lisan, tulisan maupun isyarat yang didasarkan pada sistem simbol. Bahasa terdiri dari kata-kata yang digunakan oleh sebuah komunitas serta aturan untuk memvariasikan dan menggabungkannya. Bahasa sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, membantu kita berkomunikasi, menggambarkan masa lalu, merencanakan masa depan, dan mewariskan pengetahuan antar generasi dan mewariskan pengetahuan antar generasi. Bahasa manusia memiliki karakteristik seperti kemampuan menghasilkan kalimat tak terbatas dengan kata dan aturan terbatas, atau generativitas tak terbatas dan adanya aturan yang mengatur penggunaannya. Ralph Waldo Emerson pernah mengatakan bahwa dunia dibangun dengan keteraturan dan atom-atom bergerak dalam harmoni. Bahasa itu sendiri teratur dan terorganisir. Nah, adapun 5 sistem aturan, yaitu fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik. Fonologi adalah sistem suara suatu bahasa, termasuk suara yang digunakan dan bagaimana mereka digabungkan. Morfologi adalah sistem aturan yang mengatur pembentukan kata-kata dalam bahasa. Morfologi merupakan unit makna terkecil, yaitu kata atau bagian dari kata yang tidak dapat diuraikan menjadi bagian yang lebih kecil dan tetap memiliki makna. Sintaks berhubungan dengan bagaimana kata-kata disusun untuk membentuk frasa dan kalimat yang sesuai. Kata sintaks sering digunakan secara bergantian dengan tata bahasa, atau sering diganti. Sintaks itu berarti tata bahasa. Semantik merujuk pada makna kata dan kalimat. Setiap kata memiliki serangkaian fitur semantik, yaitu atribut penting yang berkaitan dengan maknanya. Dan yang terakhir adalah pragmatik, adalah penggunaan bahasa yang tepat sesuai dengan konteks yang berbeda. Pragmatik ini mencakup berbagai aspek. Teman-teman, sebelum melangkah lebih jauh, alangkah baiknya kita mengetahui dulu nih, apa sih itu perkembangan bahasa anak? Jadi, perkembangan bahasa anak adalah salah satu aspek dari tahapan perkembangan anak yang kemudian diekspresikan melalui pemikiran anak dengan menggunakan kata-kata yang menandai meningkatnya kemampuan dan kreativitas anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Perkembangan bahasa anak setiap tahap usia itu berbeda-beda. Yang pertama ada bayi, yaitu 0 sampai 2 tahun. Di mana pada tahap ini ada beberapa tahapannya juga. Yang pertama ada tahap prabahasa, di mana bayi mulai merespon suara, membedakan intonasi, dan menunjukkan preferensi terhadap suara manusia. Yang tahap berikutnya ada berceloteh, di mana bayi mulai mengeluarkan suara tanpa arti yang spesifik. Namun ini merupakan latihan penting untuk produksi suara. Yang ketiga ada babbling, di mana bayi mulai menggabungkan konsonan dan vokal seperti mama atau dada, meskipun belum memiliki makna yang jelas. Yang terakhir adalah pemahaman kata-kata pertama. Menjelang tahun pertama, bayi mulai memahami beberapa kata sederhana seperti mama, papa, dan tidak. Tahap berikutnya adalah masa kanak-kanak awal, yaitu 2-6 tahun. Ledakan kosakata, terjadi peningkatan pesat dalam jumlah kata yang dipahami dan digunakan. Kalimat sederhana, anak mulai membentuk kalimat 2 ataupun kata lebih. Nah, tahap berikutnya adalah usia pada tahap kanak-kanak awal, yaitu 2-6 tahun. Adapun tahapannya, yang pertama ada ledakan kosakata. Itu ketika terjadi peningkatan pesat dalam jumlah kata yang dipahami dan digunakan. Yang selanjutnya ada kalimat sederhana. Anak mulai membentuk kalimat 2 kata atau lebih untuk mengekspresikan ide-ide sederhana. Dan selanjutnya adalah overconsistency.
anak menggunakan kata untuk merujuk pada objek yang lebih luas dari makna sebenarnya. Misalnya, semua binatang berbulu disebut kucing. Tahap berikutnya itu ada underextensi, di mana anak menggunakan kata untuk merujuk pada objek yang terlalu spesifik. Misalnya nih, hanya boneka kesayangannya yang disebut boneka. Nah, pada usia kanak-kanak tengah dan akhir, yaitu berumur 6-11 tahun, penguasaan tata bahasa anak itu semakin mahir dalam menggunakan tata bahasa yang kompleks, termasuk tensis, bentuk kata, dan kalimat menghibur. Selanjutnya ada membaca dan menulis. Kemampuan membaca dan menulis berkembang pesat, yang memungkinkan anak untuk memperoleh informasi dan mengekspresikan diri secara tertulis. Selanjutnya ada bahasa meta. Anak mulai memahami konsep tentang bahasa itu sendiri, seperti makna kata, struktur kalimat, dan perbedaan antara bahasa lisan dan tulisan. Tahap pada usia akhir ini yaitu remaja. Perkembangan bahasa abstraknya itu mampu menggunakan bahasa yang lebih abstrak seperti metafora, analogi, dan bahasa kiasan. Selanjutnya ada bahasa sebagai alat sosial, menjadi alat yang sangat penting untuk berinteraksi dengan teman sebaya, membentuk identitas diri, dan mengekspresikan diri. Dan adapun bahasa dalam konteks akademik, bahasa digunakan untuk belajar mata pelajaran yang lebih kompleks dan untuk berpartisipasi dalam kondisi akademik. Nah guys, tadi kita sudah membahas mengenai definisi dari bahasa itu sendiri dan juga tahap perkembangan bahasa pada bayi hingga ke remaja. Sekarang kita akan membahas mengenai kontribusi biologis dan lingkungan dalam perkembangan bahasa serta pandangan interaksionis tentang bahasa. Yang pertama adalah kontribusi biologis dalam perkembangan bahasa. Menurut John Santrock, faktor biologis berperan penting dalam perkembangan bahasa anak. Ia menekankan bahwa kemampuan berbahasa bukanlah semata-mata hasil dari pembelajaran dari lingkungan, namun juga dipengaruhi oleh faktor genetik dan struktur otak yang unik. Pertama-tama kita akan membahas mengenai keterkaitan genetik. Nah, keterkaitan genetik ini terdiri dari kemiripan keluarga. Studi menunjukkan bahwa anak-anak cenderung memiliki kemampuan bahasa yang mirip dengan orang tua mereka, terutama dalam hal struktur kalimat dan juga kosakata. Hal ini mengindikasikan adanya komponen genetik yang kuat dalam perkembangan bahasa. Yang kedua adalah peran otak. Pada otak terdapat area Broca. Area ini terletak di lobus frontal kiri otak yang terlibat dalam produksi bicara dan pemrosesan tata bahasa. Nah, yang kedua adalah ada bagian Wernicke. Wilayah ini terletak di belahan kiri otak yang terlibat dalam pemahaman bahasa. Perlu kita ketahui bahwa kedua area otak ini dapat mengalami kerusakan. Individu dengan kerusakan pada area Broca memiliki kesulitan menghasilkan kata-kata dengan benar. Nah, sedangkan individu dengan kerusakan pada daerah Wernicke memiliki pemahaman yang buruk dan sering menghasilkan ucapan yang tidak jelas dan juga tidak dapat dipahami. Berbicara tentang otak, khususnya pada otak anak itu memiliki plastisitas yang tinggi. Artinya, otak dapat berubah dan beradaptasi dengan mudah. Hal ini memungkinkan anak-anak untuk belajar bahasa dengan cepat dan juga efisien. Nah, selanjutnya kita berpindah ke kontribusi lingkungan. Dalam perkembangan bahasa, lingkungan memainkan peran yang sangat krusial atau penting dalam perkembangan bahasa anak. Santrock menjelaskan bahwa lingkungan menyediakan stimulus dan juga interaksi yang sangat dibutuhkan anak untuk memperoleh dan juga mengembangkan kemampuan bahasanya. Nah, yang pertama kita akan membahas lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga ini memberikan penguatan positif, di mana ketika anak berusaha berbicara, respon positif dari orang dewasa atau orang tua akan memotivasi anak untuk terus mencoba dan mengembangkan kemampuan bahasanya. Nah, yang kedua itu ada koreksi yang konstruktif. Koreksi terhadap kesalahan anak perlu dilakukan dengan cara yang lembut dan membangun, sehingga anak tidak merasa diintimidasi dan tetap termotivasi untuk belajar. Selanjutnya adalah lingkungan sosial. Melalui interaksi sosial dengan orang lain, anak belajar menggunakan bahasa untuk berkomunikasi, bernegosiasi, dan membangun hubungan. Nah, adapun budaya juga mempengaruhi perkembangan bahasa anak. Setiap budaya memiliki cara yang berbeda dalam menggunakan bahasa, sehingga anak akan mengembangkan kemampuan bahasanya sesuai dengan budaya yang dia tempati atau tinggal. Contoh pengaruh lingkungan pada perkembangan bahasa anak yaitu yang pertama, anak yang sering diajak bicara oleh orang tuanya cenderung memiliki kosakata yang lebih luas
dan kemampuan berbicara yang lebih baik dibandingkan dengan anak yang jarang diajak berbicara. Nah, yang kedua adalah anak yang tinggal di lingkungan bilingual biasanya dapat menguasai dua bahasa dengan baik. Nah, yang ketiga, anak yang sering menonton acara televisi atau dari media lain yang berkualitas cenderung memiliki kemampuan bahasa yang lebih baik dibandingkan anak yang sering menonton acara televisi yang kurang berkualitas. Selanjutnya kita akan berpindah ke pandangan interaksionis tentang bahasa. Menurut Bohannon dan Bonvillian, pandangan interaksionis menekankan bahwa biologi dan pengalaman berkontribusi pada perkembangan bahasa. Nah, adapun yang ditekankan pada pandangan interaksionis ini adalah yang pertama, anak tidak hanya sekedar meniru kosakata atau kata-kata yang didengar, tetapi mereka secara aktif membangun pemahaman tentang bahasa melalui interaksi dengan orang lain. Nah, yang kedua adalah Santrok menekankan pentingnya orang tua sebagai model bahasa bagi anak. Teman, kita sudah masuk ke bagian terakhir nih, yaitu bahasa dan kognisi. Nah, menurut buku John Santrok, bahasa dan kognisi ini berkaitan dengan sindrom Williams. Nah, jadi apa sih sindrom Williams itu? Nah, sindrom Williams ini adalah kondisi genetik yang ditandai dengan karakteristik tertentu, keterlambatan perkembangan, dan masalah kognitif, tetapi juga dengan kemampuan bahasa yang luar biasa. Individu dengan sindrom Williams ini sering menunjukkan keterampilan verbal yang baik, meskipun mereka mungkin memiliki kesulitan dalam aspek lain dari kognisi. Wendy, seorang individu dengan sindrom Williams, menggambarkan pengalamannya dalam gambar dan mengekspresikan diri melalui seni dan cerita. Meskipun dia merasa terlambat atau terhambat oleh masalah motoriknya, dia tetap dapat mengekspresikan kreativitasnya. Dan materi ini juga menyoroti bagaimana sih bahasa dan kognisi saling berhubungan, serta bagaimana individu dengan kognisi yang berbeda dapat memiliki kelebihan di area tertentu seperti kemampuan verbal. Sekarang kita masuk ke perkembangan bahasa. Nah, jadi perkembangan bahasa. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, apa sih itu bahasa? Bahasa adalah sistem komunikasi yang terdiri dari simbol, baik ini diucapkan ataupun yang ditulis. Bahasa memiliki berbagai komponen seperti yang tadi dijelaskan di awal, yaitu morfologis, sintaksis, pragmatik, dan lain-lain yang membantu dalam memahami makna dan juga penggunaan bahasa. Nah, adapun pengembangan bahasa yaitu tahap awal dari 0 sampai 2 tahun, yaitu anak mulai mengembangkan keterampilan bahasa dengan mendengarkan dan meniru suara. Yang kedua, tahap invasi dari 2 sampai 18 bulan, yaitu anak mulai menggunakan kata pertama dan memahami hubungan antara kata dan objek. Tahap dini yaitu 18 bulan sampai 3 tahun, yaitu anak mengalami ekspansi kosakata yang cepat dan mulai membentuk kalimat sederhana. Tahap 3 tahun ke atas. Pengembangan bahasa terus berlanjut dengan peningkatan kompleksi kalimat dan pemahaman sosial. Adapun pengaruh biologis dan lingkungan, yaitu pengaruh biologis yaitu faktor genetik dan neurologis berkontribusi pada kemampuan bahasa dan kognisi. Misalnya, kondisi seperti disleksia dan gangguan bahasa dapat mempengaruhi perkembangan bahasa. Pengaruh lingkungan yaitu lingkungan sosial dan pendidikan juga berperan penting. Pendidikan juga bahasa dapat meningkatkan keterampilan bahasa anak, sementara pengalaman awal dalam bahasa berpengaruh pada perkembangan kognitif. Bahasa dan kognitif yaitu interaksi dan kognisi. Bahasa memiliki hubungan yang signifikan dengan proses kognitif. Penguasaan bahasa dapat mempengaruhi cara berpikir dan memahami dunia. Dan yang terakhir adalah evaluasi pengaruh, yaitu penting untuk mengevaluasi bagaimana bahasa dan kognisi saling mempengaruhi dalam konteks pendidikan dan perkembangan anak. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai bahasa dari kelompok kami. Thank you for watching. Bye.